ikut semua mas. Iya, jadi Pembelajaran. iya sekaligus apa nanti mereka yang mau diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah dan juga anak-anakku santriwati Pondok Pesantren Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah, yang ikut kajian pada malam hari ini. Pada hari ini 30 September, sebuah hari, tanggal yang tidak mungkin kita lupakan sebagai anak bangsa, karena sebuah pengkhianatan yang dilakukan oleh PKI, Partai Komunis Indonesia. Sangat biadab. Para jenderal dihabisi, diculik, dibunuh, mereka dibuang di lubang buaya. Malam itu betul-betul sangat mencekam, dan kejadian itu sangat membuat goyah negeri kita Indonesia. Yang dilakukan oleh PKI sekali lagi sangat biadab. Untuk itu pada malam hari ini kita akan mengkaji kembali tentang peristiwa itu, agar kita tidak lupa tragedi-tragedi itu, dan supaya kedepannya anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan seluruh anak bangsa Indonesia tidak begitu mudah melupakan tragedi ini, tragedi berdarah bagi bangsa Indonesia. Hari ini bersama Ustadz Kiai Haji Azhari Dipokusumo, kita akan membedah tentang tragedi-tragedi itu. Dan mohon nanti betul-betul kita simak. Kalau nanti kita paham, silahkan nanti diceritakan kepada anak-anaknya, keluarganya di rumah, agar kita lebih paham, lebih tahu tentang tragedi berdarah pengkhianatan G30S PKI ini. Nanti di akhir bisa itu Ustaz, ada sesi tanya jawab. Barangkali dari ada jamaah yang ingin bertanya, atau mungkin dari santri yang ingin bertanya langsung, bisa nanti ke sesi tanya jawab itu. Kenapa pada hari ini, pada malam hari ini santri juga diikutkan, karena ini penting ya. Jadi untuk anak-anakku santri Al-Ikhlas, mohon didengarkan. Kalau membawa buku bisa dicatat, nanti bisa disetorkan di wali kelasnya masing-masing untuk sebagai resume. Langsung saja kepada beliau Ustadz Kiai Haji Azhari Dipokusumo. Waktu dan tempat dipersilakan. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib Pondok Pesantren Al-Ikhlas, Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Seperti yang telah disampaikan bahwa 60 tahun yang lalu terjadi pembantaian ya terhadap 7 Jenderal dan Letnan II Pierre Tandean yang kemudian dikenal sebagai peristiwa Lubang Buaya. Bahkan di sejarah Indonesia tercatat ada pemberontakan sebelumnya, yaitu pada tahun 1948, di mana pada saat itu Pondok Sabilul Muttaqin dengan beberapa ustadz, terutama kiainya, hilang, diculik oleh pemuda rakyat, kemudian diletakkan di dalam satu gerbong maut, lalu dikasih gas apa bagaimana. Intinya gerbong maut itu sekarang masih ada di daerah Soco, Magetan ya. Jadi ini untuk mengingatkan kita betapa ideologi yang berbau amis darah ini harus kita peringati dalam rangka kewaspadaan nasional. Bahkan ketika di dalam wilayah kekuasaan Belanda pada saat itu di tahun 1928 yang dipimpin oleh Semaun. Nah, Semaun ini adalah salah satu dari 3 tokoh yang merupakan murid dari Haji Omar Said Sokroaminoto. Yang pertama adalah Soekarno, yang kedua adalah Sekar Marijan Kartosuwiryo. Soekarno kemudian menjadi seorang nasionalis dan dia menjadi presiden pertama Republik Indonesia. Sekar Marijan Kartosuwiryo itu menjadi tokoh DITII, Darul Islam, Tentara Islam Indonesia. Dan yang ketiga adalah Semaun yang kemudian menjadi tokoh sosialis pada waktu itu belum bernama PKI. Di tahun 1928 mereka berupaya untuk mengendalikan situasi pemerintah Hindia Belanda untuk dikuasai, tapi berhasil dipatahkan. Nah, sejak proklamasi 1945 maka PKI kemudian memperbaiki organisasinya dan mereka mempersiapkan sebuah rencana untuk mendirikan negara Soviet Indonesia, sehingga terjadi peristiwa Madiun ya, yang kemudian dari situ TNI alhamdulillah berhasil mengambil alih, dan pada tanggal 31 Oktober 1948 Musso berhasil dieksekusi ya. Jadi tokohnya Musso dalam pemberontakan 48 itu. Sementara Lukman dan Nyoto, ini jangan kaget namanya Lukman, ini nama nabi loh ini ya. Lukman, nama yang disebut dalam Quran, ada surat Luqman ya. Dan Nyoto melarikan diri ke Cina. Nah, perlu diketahui di dunia ini ada 2 negara besar, sekarang Rusia, dulu Uni Soviet,
kemudian Cina yang merupakan negara komunis. Dulu afiliasi yang tahun 1948 itu ke Soviet, tapi karena pemberontakan ini berhasil dipatahkan, mereka larinya bukan ke Soviet tetapi ke Cina ya. Nah, di akhir November akhirnya seluruh pimpinan PKI Muso berhasil dibunuh. Muso itu tertangkap di Gunung Wilis ya. Ponorogo, Magetan, Pacitan, Purwodadi, Cepu, Blora, Pati, termasuk Kudus itu sempat dikuasai ya. Dan semua daerah yang semula dikuasai PKI berhasil direbut. Nah, melihat ini, Belanda kemudian mengambil kesempatan di bulan Desember tanggal 19 melakukan clash atau agresi militer Belanda yang kedua di Yogyakarta ya. Nah, ini bertubi-tubi ya. Jadi baru 3 tahun saja ya dari proklamasi. 3 bulan dari proklamasi ada peristiwa 10 November. 3 tahun setelah proklamasi, bahkan tahun 46 ada agresi militer Belanda pertama, dan 46 gagal, 48 ada pemberontakan PKI gagal, kemudian agresi militer Belanda yang kedua pun gagal ya. Dengan izin Allah akhirnya Indonesia masih tetap berjaya. Di awal Januari 1950, berarti 2 tahun setelah kejadian ini, belum ditemukan tuh orang-orang yang saya sebut dimasukkan dalam gerbong. Pemerintah dengan disaksikan puluhan ribu masyarakat datang dari berbagai daerah ya, melakukan pembongkaran 7 sumur neraka PKI untuk mengidentifikasi para korban. Maka disebut dengan peristiwa neraka Soco. Soco itu Magetan, masuknya Madiun ya. Masuknya Madiun. Jadi kalau antum tahu bandara apa namanya, Mauspati itu ke selatan, Terminal Mauspati ke selatan ya, melewati bandara Mauspati itu, lalu nanti sekitar 5 kilo dari situ belok kiri gitu ya. Nah, di situ ada sumur neraka Soco. Ditemukan 108 kerangka mayat, 68 dikenali, 40 tidak dikenal. Kemudian di tempat yang lainnya ditemukan 21 kerangka mayat yang semuanya berhasil diidentifikasi. Dan para korban pada waktu itu terdiri dari kalangan ulama ya, ustadz, kiai. Di pondok pesantren Ar-Rahmah Ngawi itu bahkan namanya Desa Kedunggalar, Dusun Katian, masuk kecamatan Kedunggalar. Saya punya kakak prepean ya, sama-sama prepean gitu ya. Itu ayahnya itu termasuk yang dibakar hidup, kemudian dibuang ke daerah Dungus. Dungus itu Madiun sebelah timur ya. Namun anehnya PKI tidak dibubarkan. Dia bahkan mengembangkan diri, tapi pada 6 Agustus tahun 51 dia nyerbu asrama Brimob Tanjung Priok, mengambil senjata api yang ada. Kita tahu pada saat itu muncul tokoh baru PKI namanya DN. DN ini
Dwipa Nusantara Aidit, DN Aidit, untuk bisa masuk di kalangan Islam di DN-nya disebut dengan ejaan lama Ja'far Nawawi Aidit. Nah, itu dia. Ya, sampai seperti itu. Dia mengambil alih pemimpin PKI dari Partai Nasionalis, sepenuhnya mendukung Soekarno, sehingga berhasil disukai oleh Presiden. Setelah shelter itu artinya sudah stabil lagi. Ini yang menjadi pertanyaan, kenapa kok nggak dibubarkan ya? Karena sudah membunuh para ulama. Kenapa? Karena mereka suaranya mendukung Soekarno waktu itu. Lukman yang tadinya kabur bersama Nyoto pun balik untuk membantu Aidit membangun kembali PKI. Ini peristiwa tahun 1948 ya. Dan pada tahun 55 ya, pemilu pertama di Indonesia masuk 4 besar ya, setelah Masyumi, PNI dan Partai NU. Jadi dulu NU itu punya partai. Pada awalnya NU masuk Masyumi, tapi kemudian mendirikan partai sendiri namanya Partai NU. Kalau sekarang akhirnya dipisah. Ormas NU sendiri, partainya nggak boleh pakai nama Ormas, harus pakai nama lain. Di tahun 57 di bulan September tanggal 8 sampai 11, Kongres Alim Ulama seluruh Indonesia di Palembang mengharamkan ideologi komunis dan meminta Soekarno untuk membuat dekrit pelarangan PKI dan semua mantel organisasinya. Tapi Soekarno menolak. Kedekatan Soekarno dengan PKI mendorong kelompok anti PKI di Sumatera dan Sulawesi melakukan koreksi hingga melakukan pemberontakan terhadap Soekarno. Masyumi dituduh terlibat karena Masyumi merupakan musuh besar PKI. Masyumi itu apa? Masyumi itu partai Islam pertama di Indonesia ya. Maka ada peristiwa PRRI ya, pemberontakan karena tidak sepakat dengan Soekarno terkait dengan pembiarannya terhadap PKI. TNI berusaha menggagalkan kongres yang ada di Jerman yang dilakukan di Indonesia, tetapi kongres itu tetap berjalan karena dilindungi oleh Soekarno. Dan pada tahun 60 ya, 5 tahun sebelum peristiwa Lubang Buaya, atas desakan dari PKI dan Soekarno meluncurkan Nasakom. Nasakom itu adalah gabungan berbagai macam antara kelompok nasional, kelompok agama dan kelompok komunis. Nasakom, nasional, agama dan komunis. Nasional diwakili oleh partai PNI, A-nya agama dari NU, ini sejarah loh ya, dan komunis PKI. Maka dengan demikian PKI secara resmi terlembagakan sebagai bagian daripada pemerintahan RI pimpinan Soekarno. 17 Agustus tahun 60 di tahun yang sama, atas desakan PKI terbit keputusan presiden yang intinya adalah pembubaran Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, dengan dalih tuduhan keterlibatan Masyumi dalam pemberontakan PRRI. Padahal Masyumi pada saat itu bersikap anti komunis. Dan kita berdoa mudah-mudahan ya Indonesia tidak terjadi lagi ya, seperti Nasakom itu nggak akan terjadi lagi. Dan secara resmi pada tahun 62 masuk ke dalam pemerintahan Soekarno
DN Aidit dan Nyoto diangkat oleh Soekarno sebagai penasehat. Ya. Terus ya sampai ada peristiwa PKI pada tahun 63. Jadi 60 itu adalah pembubaran Masyumi, 63 pembubaran GPII, Gerakan Pemuda Islam Indonesia. Dibubarkan oleh pemerintah karena anti Nasakom. Masya Allah. Jadi dulu tuh umat Islam memang ada yang seperti belah bambu, tapi yang dilakukan belah bambu ini bukan oleh penjajah, tapi oleh bangsa sendiri. Ya. Maka Soekarno sebenarnya ada satu perkataan yang kena pada dirinya. Perjuangan kami waktu itu adalah mengusir penjajah. Perjuangan kalian hari ini lebih berat karena kalian akan menghadapi bangsanya sendiri. Nah, ucapan ini akhirnya kena kepada Soekarno sendiri ya. Bayangkan, Masya Allah. Ini apa namanya istilahnya, karma ya kalau di dalam bahasa itu. Jadi hanya karena anti Nasakom, Gerakan Pemuda Islam Indonesia sekarang ada lagi ya, itu dibubarkan. Dan tahun 63 di tahun yang sama, Kiai Haji Buya Hamka, Kiai Haji Yunan Hilmi Nasution, Isa Ansori, Mukhtar Ghazali, EZ Mutakin, Soleh Iskandar, Ghazali Sahlan, Dalari Umar dipenjara, ditangkap atas tekanan PKI, dimasukkan ke dalam penjara. Ya. Nah, 6 Januari ini sudah mulai mendekati di tahun itu ya. PKI kembali menekan Presiden Soeharto untuk membubarkan Partai Murba. Partai Murba ini bukan partai Islam, tetapi dia anti Nasakom. Dalihnya telah memfitnah PKI. Lagi-lagi Presiden menyetujui. Pada tanggal 13 Januari, Pemuda Rakyat dan Barisan Tani Indonesia. Nah, ini satu hal yang menjadi catatan untuk renungan. Kenapa pemerintah membiarkan patung tani yang ada di depan Hotel Arya Duta kalau kita mau memasuki Jalan Merdeka Timur ya, itu ada patung tani. Nah, itu adalah peristiwa yang terjadi ketika pemerintah Indonesia diprovokasi untuk melawan Malaysia, berperang dengan tetangga sendiri ya. Dan dengan alasan perang ini, maka PKI bisa mewujudkan impiannya apa? Angkatan kelima. Apa angkatan kelima itu? Buruh dan tani dipersenjatai. Maka Anda lihat di mana di patung tani itu, dia penampilan petani bertelanjang dada, bercelana pendek ya, membawa bedil ya. Cung, namanya bedilnya tuh cung ya. Jadi waktu itu memang melalui pantai selatan senjata-senjata itu dikirim oleh Cina. Dan tahun 65 di tahun yang sama, Pemuda Rakyat dan Barisan Tani ini menyerang dan menyiksa serta menista mushaf Al-Quran ketika terjadi training PII, Pelajar Islam Indonesia, di Kanigoro. Jadi kalau antum lihat film G30 SPKI itu ada serangan di masjid ya, itu peristiwa menandakan serangan PKI di desa Kanigoro ya, Kabupaten Kediri, sekaligus melecehkan pelajar wanitanya. Insya Allah mudah-mudahan masih hidup itu Pak Ibrahim itu namanya ya, udah tua sekali itu, satu-satunya saksi mata peristiwa tersebut. Yang ketika itu dia masih berupa anak muda ya. Juga merampas sejumlah mushaf dan merobek serta menginjak-injaknya. Nauzubillah min dzalik. Astagfirullahaladzim, astagfirullah.
Saya kalau Al-Quran diinjak-injak tuh nggak rela sekali ya. Astagfirullahaladzim. Gemas ini. Pada Mei 65, PR Pemuda Rakyat, Barisan Tani dan Gerwani merebut perkebunan negara di Bandar Betsi, Pematang Siantar, menangkap dan menyiksa serta membunuh Pelda Sujono, penjaga perusahaan perkebunan negara. Ya. Dan pada tanggal 21 September atas desakan tekanan PKI terbit keputusan Presiden Soekarno tahun 65 tanggal 20 September tentang pembubaran Partai Murba. Paginya, tadi pagi ya, 60 tahun yang lalu, Ormas PKI, Pemuda Rakyat dan Gerwani menggelar demo besar di Jakarta. Ngeri ya, bisa pada seperti itu. Dan pada tanggal 30 September 65 malam terjadilah apa yang dikenal sebagai Gerakan 30 September PKI atau disebut Gestapo. Ada pendapat Gestok, Gerakan 1 Oktober. PKI menculik dan membunuh 6 jenderal senior. Jenderal Ahmad Yani, Letjen Suparto, Suprapto, Letjen MT Haryono, Letjen S. Parman. S. Parman ini punya saudara namanya S. Parmin. Iku Parminnya komunis itu. Saudaranya dibunuh. Maijen Panjaitan dan Maijen Sutoyo Siswo Miharjo juga menculik dan membunuh Kapten Pierre Tandian karena dikira Jenderal Nasution. Yang tertembak adalah anaknya ADI Perma Suryani. Membunuh Aibtu Karel Satswitubun, seorang ajun inspektur polisi yang sedang bertugas menjaga rumah kediaman J. Leimena bersebelahan dengan Jenderal Abdul Haris Nasution. 10 tahun yang lalu kita di sela-sela, kalau nggak salah, menyetel di sini ya, dibantu dari Dan Ramil, nobar nonton bareng tentang G30S PKI. Karena lama jadi sampai pada ngantuk ya. Sekarang ada yang diringkes, jadi dibuat narasi, jadi film itu dipadatkan biar dipendekkan supaya inti dari film itu tetap tersampaikan. Kalau nonton sepanjang itu ya memang, apalagi kita yang sudah pernah nonton, menjemukan. Nah, insya Allah nanti pada Isya yang di Pondok Putri ini kita adakan nonton bareng tentang G30 PKI yang sudah disetting untuk lebih ringkas ya. Karena dulu waktu kita menyelenggarakan itu kan pada tidur semua, kecapean. Juga di SDMI turu ya, pada tidur semuanya. Makanya anak-anak kita sertakan di sini supaya narasi dalam penyampaian itu tidak terlalu lama ya. Tidak ada salahnya kita nonton kembali ya, tapi kalau ini bisa di skip gitu aja, dipercepat. Nah, di sini G30S PKI dipimpin oleh Kolonel Untung, namanya Untung tapi buntung ya, tidak beruntung ya. Membentuk 3 kelompok gugus tugas penculikan, yaitu pasukan Pasopati dipimpin Dul Arif, pasukan Pringgondani dipimpin Mayor Udara Sujono, pasukan Bima Sakti Kapten Suradi. Angkatan Darat yang terlibat adalah Pranoto Rekso Samudro, TNI Suparjo dan Kolonel Latif. Kalau Angkatan Udara Umar Dhani. Jadi mereka masuk di TNI. Waktu itu namanya masih ABRI. Di Angkatan Darat, di Angkatan Laut, di Angkatan Udara ya.
bahkan di kepolisian. PKI juga membunuh Brigjen Katamso dan Kolonel Sugiono di Yogyakarta, ya. Tetapi karena peristiwa di Jakarta ini berhasil ditumpas oleh Sarwo Edi sebagai komandan RPKAD waktu itu, ya, sehingga akhirnya para dedengkot ini melarikan diri, dan terakhir yang merupakan sisa-sisa PKI itu tertangkap di Blitar Selatan dan berhasil memprovokasi warga untuk melawan negara, ya, dalam hal ini. Pada tanggal 2 Oktober Soeharto mengambil alih kepemimpinan TNI dan menyatakan kudeta PKI gagal, lalu mengirim tentara menyerbu dan merebut pangkalan udara Halim Perdana Kusuma. Dan ini disampaikan melalui RRI setelah sebelumnya tanggal 1 Oktober Kolonel Untung sebagai komandan Cakrabirawa itu mengumumkan kemenangan PKI, ya. Nah, tanggal 6 Oktober Soekarno menggelar pertemuan kabinet dan Menteri PKI masih ikut hadir berusaha melegalkan peristiwa G30S, tapi ditolak, bahkan terbit resolusi kecaman terhadap G30S. Lalu usai rapat Nyoto pun langsung ditangkap. Jadi ditangkapnya Nyoto itu tahun 65, ya. Tahun 48 sampai 65 dia masih bergentayangan membuat narasi-narasi yang memecah belah masyarakat Indonesia. 13 Oktober alhamdulillah ini Ormas Ansor gelar aksi unjuk rasa anti PKI di seluruh Jawa. Tanggal 18 Oktober PKI menyamar sebagai Ansor Desa Karangasem, Kecamatan Gambiran, lalu mengundang Ansor Kecamatan Muncar itu mana? Banyuwangi, ya. Saat pemuda Ansor Muncar datang, mereka disambut oleh Gerwani yang menyamar sebagai Fatayat NU, lalu mereka diracun. Setelah keracunan mereka dibantai oleh PKI, jenazahnya dibuang ke lubang buaya di dusun Cemetuk, Kecamatan Celuring, Kabupaten Banyuwangi. 62 orang pemuda Ansor dibantai dan ada pemuda yang selamat dan melarikan diri sehingga menjadi saksi mata. Peristiwa itu disebut sebagai tragedi Cemetuk, masih di bulan Oktober. Kini oleh masyarakat secara swadaya dibangun monumen Pancasila Jaya di sana. Nah, 19 Oktober mulai terjadi bentrok fisik antara Ansor NU dan PKI di berbagai daerah di Jawa. 11 November PNI dan PKI bentrok di Bali. 22 November di tahun 65 Aidit ditangkap dan diadili. Ditangkapnya di mana Aidit? Di Solo, sembunyi di dalam lemari, ya. Diadili sebelum ditembak oleh Yasir Hadibroto, waktu itu berpangkat kolonel. Dia mengucapkan hidup PKI. Jadi ingat sesuatu, ya. Hidup apa kemarin itu? Ternyata bahasa hidup Jokowi itu sarkasme. Tahu sarkasme, Pak, ya? Lebih merupakan ejekan. Dari informasinya begini. Silakan buka penjelasan daripada Jenderal Gatot Nurmantio terkait dengan di YouTube, ya. Jadi sekarang gampang mengakses informasi itu, mudah sekali, tentang operasi Sandi Yuda, ya. Operasi Behind Enemy Lines. Jadi kita melakukan satu operasi di garis pertahanan musuh.
Jadi berada di tengah musuh tetapi melakukan tindakan sabotase. Itu yang diceritakan oleh Pak Jenderal Gatot. Tidak di sini kita jelasinnya, antum buka sendiri. Karena kita di sini membahas tentang bagaimana PKI. 11 Maret tahun 66 terbitlah Susper Semar dari Presiden Soekarno memberikan wewenang penuh kepada Letjen TNI Soeharto untuk mengambil langkah pengamanan negara. Dan 12 Maret Soeharto langsung melarang secara resmi PKI. Bulan Aprilnya melarang Serikat Buruh Pro PKI, namanya SOPSI. Tetapi pada tanggal 13 Februarinya di tahun yang sama, Bung Karno masih tetap membela PKI. Bahkan secara terbuka dalam pidatonya di muka Front Nasional Senayan mengatakan, di Indonesia ini tidak ada partai yang pengorbanannya terhadap nusa dan bangsa sebesar Partai Komunis. Maka memang Soekarno waktu itu dicurigai sebagai ya pendukung PKI lah. Nah, tanggal 5 Juli terbit ketetapan MPRS tahun 25 tahun 66, ditandatangani Ketua MPRS RI Jenderal TNI Abdul Haris Nasution tentang pembubaran PKI dan pelarangan penyebaran paham komunis, Marxisme dan Leninis itu adalah paham yang mendasari organisasi PKI ini. Tapi dia masih berjalan secara klandestin. Desember 66 Sudisman mencoba menggantikan Aidit dan Nyoto untuk membangun kembali PKI, tapi dia ditangkap dan dijatuhi hukuman mati tahun 67. Rewang, Olowan Hutapea, Ruslan Wijaya Sastra sembunyi di daerah terpencil Blitar Selatan, tertangkap tahun 67. Ya, TNI menyerang Blitar Selatan dan menghancurkan persembunyian PKI yang terakhir, ya. Dan alhamdulillah sejak saat itu PKI tiara dan sekarang sudah menyelinap memasuki gedung parlemen. Salah satu diantaranya yang terang-terangan adalah siapa namanya, Pak? Bukan, ada satu lagi. Proletar, nama proletar. Ada Sundari, termasuk itu yang disebut tadi. Terus ada yang nama akhirnya proletariat. Saya lupa namanya. Dia membuat buku Aku Bangga Jadi Anak PKI. Kalau mereka yang ideologinya setan seperti itu aja percaya diri, kenapa kita nggak percaya diri mengatakan isyhadu bi annal muslimun, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Islam. Nah, ini lagi rame ya, viral ya, bagaimana Ustadz Abu menasehati Jokowi ya, pro kontra ya, ada pro kontra ya. Tetapi saya melihat Ustadz Abu itu siapa saja didatangi, bahkan orang yang memenjarakannya seperti Jokowi pun didatangi, dikasih nasihat. Kalau kamu tidak korupsi, dibilang korupsi ya sabar. Tapi kalau memang benar, bertobat dan kembalikan uangnya kepada negara, ya. Nah, kira-kira kita bisa nggak ngomong gitu tuh, ya? Nah, bisa nggak? Karena hampir sampai hari ini beliau Ustadz Abu ini kemana saja selalu membicarakan tentang Islam, Islam sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Islam bisa melindungi kelompok minoritas, ya. Dan waktu itu kita memakai the founding fathers, pendiri negara ini memakai pendekatan yang tidak berdasarkan identitas tetapi substansi yang tertuang di dalam Pancasila dan Undang Dasar 1945 itu disusun sedemikian rupa oleh para ulama, ya. Para ulama ini yang perlu kita ketahui.
Meskipun itu adalah merupakan sebuah konsensus, bukan merupakan satu ide gagasan besar tentang syariat Islam yang menjadi mimpi orang Islam yang belajar dengan benar, itu pasti harus meyakini bahwa inna dina indallahil Islam wa may yabtaghi ghairul islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi secara resmi bisa dikatakan, bukan bisa dikatakan, memang musuh terbesar daripada PKI itu adalah kaum muslimin atau Islam dan umat Islam. Nampaknya kita skors dulu untuk azan. Silakan azan yang bertugas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Dari tahun
kita lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih di tahun 68 di bulan Maret. Ini tahun 68, tahun kelahiran saya. Saya lahir 9 Oktober 68. Itu kaum tani PKI di Blitar Selatan itu masih melawan, menyerang pemimpin dan kader NU sehingga 60 orang NU tewas terbunuh. Ya. TNI menyerang Blitar Selatan pada tahun pertengahan 68 dan menghancurkan persembunyian terakhir PKI. Sepanjang Orde Baru, secara resmi PKI dan seluruh mantel organisasinya dilarang di seluruh Indonesia dengan ketetapan MPR tahun 25 tahun 66 ya. Dan TAP MPR nomor 25 tahun 66 ini mau dicabut, dihapus dengan alasan melanggar hak asasi manusia. Itu menunjukkan bahwa parlemen sudah disusupi oleh komunis. Tapi alhamdulillah berhasil dibatalkan oleh kaum muslimin yang berada di parlemen juga ya. Coba untuk membayangkan kalau dia jadi legal, maka akan berkembali lagi, mereka akan menjadi kelompok haus darah ya. Pasca reformasi 1998, pimpinan dan anggota PKI yang dibebaskan dari penjara beserta keluarga dan simpatisannya masih mengusung ideologi komunis. Justru menjadi pihak yang paling diuntungkan sehingga kini mereka merajalela melakukan aneka gerakan pemutarbalikan fakta. Ada istilah playing victim ya. Jadi dia sebenarnya pelaku, tapi dia bisa merubah menjadi korban. Karena memang umat Islam waktu itu bersatu padu dengan TNI membabat habis PKI. Atas nama hak asasi manusia mereka masuk. Tetapi jadi begini, yang terjadi ini kan perang antara rakyat Indonesia melawan komunis. Perang itu bahasanya adalah menang atau kalah. Kamu dibunuh atau terbunuh. Maka pada waktu itu umat Islam bersama TNI ya melakukan pembersihan dan pembunuhan atas mereka yang telah menghancurkan negara ini dengan ideologi haus darah itu tadi. PKI masuk lewat isu HAM, mengangkat, memposisikan mereka sebagai korban. Coba gila bener ya. Aneka pemutarbalikan fakta sejarah sehingga menjadi playing victim inilah mereka menggunakan media parlemen. Dan kekejaman sejarah PKI sangat panjang. Mereka jangan dibiarkan menambah daftar kekejaman lagi di negeri ini. Semoga Allah menjaga kita semua dari ancaman komunis ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Monggo. Mik Mas Ferry. Monggo. Mas siapa namanya? Mas Ferry. Mas Ferry. Pencet Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf jika nanti pertanyaan saya agak-agak sensitif gitu ya. Monggo. Begini, ada istilah sejarah itu pasti terulang. Sejarah itu pasti terulang dengan alur yang sama, tapi dengan pola atau pelaku yang berbeda mungkin. Dan mungkin dengan ceritanya Pak Ustadz Dipo dengan kondisi sekarang sudah pada tahap tertentu hampir sama gitu.
Kembali ke kejadian 30 SPKI. Yang menjadi pertanyaan saya adalah pada saat itu melihat dari ideologinya PKI cenderung pada beroperasi pada ranah masyarakat menengah ke bawah. Artinya ketika dikatakan sebagai suatu gerakan yang besar itu hampir tidak mungkin kan gitu. Yang jadi pertanyaan saya itu begini. Apa yang menjadikan PKI pada waktu itu punya tempat istimewa di samping Bapak Presiden Soekarno? Apakah karena pada waktu itu juga umat Muslim kondisinya seperti saat ini? Umat Muslim ketika berjihad dengan berperang berjihad, mereka akan bersatu. Tapi ketika pada ranah politis mereka cenderung pada bendera masing-masing. Nah, apakah ini juga yang terjadi di zaman dahulu sampai PKI dengan latar belakang yang nama proletar tadi bisa selenggang itu sampai ke ranah parlemen kan gitu? Apa yang istimewa dari PKI pada waktu itu sampai punya tempat yang istimewa di depan di samping Bapak Soekarno? Atau jangan-jangan di belakang itu adalah si itu Apa? Atau jangan-jangan di belakang PKI itu ada orang-orang besar tadi kan gitu. Nah, ini perlu saya tanyakan supaya ini menjadi bahan analisa saya. Apa sih yang menjadikan PKI dulu itu selenggang itu, sekuat itu, sampai partai dengan ideologi nasional dibabat, dengan ideologi Islam dibabat kan gitu. Dan ini harus kita ketahui, harus saya tanyakan supaya ini menjadi analisa kami bersama untuk mengantisipasi kedepannya nanti. Karena kembali lagi sejarah pasti akan terulang. Dan saat ini sudah sampai pada parlemen kan begitu. Gitu. Ngatur terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita mencermati istilah proletar itu adalah masyarakat grassroots, akar rumput. Tahu ya, masyarakat akar rumput itu pada waktu itu tingkat pendidikan mereka itu sangatlah rendah pada waktu itu. Bayangkan 350 tahun dijajah Belanda, 3,5 tahun dijajah Jepang. Ya, yang memotori untuk melek pendidikan itu tahun 1912. Tapi sebelumnya ada umat Islam membentuk, ini kalangan Arab ya, membentuk partai Arab, saya lupa namanya, partai apa, mohon maaf ya. Itu pada tahun sebelum 1908 ada istilah Budi Utomo. Tetapi tahun 1905 itu Kiai Haji Samanhudi membentuk Serikat Dagang Islam ya, Kiai Haji Samanhudi. Kemudian dikembangkan oleh Haji Umar Said Sokro Amainoto. Di situ baru mulai melek pendidikan. Antum bisa bayangkan, itu ibaratnya pendidikan waktu itu adalah barang mahal ya, elit sekali. Terus pada tahun 1912 Muhammadiyah berdiri ya, memajukan pendidikan modern dan seterusnya. Jadi dengan kondisi masyarakat yang sangat terbatas pencapaian kependidikannya di saat itu, maka mereka menjadi mudah dipengaruhi. Ini teori umum ini. Kalau orang cerdas itu nggak bisa dipengaruhi. Makanya saya sering nguji. Kalau jadi guru itu kadang-kadang untuk nguji santrinya itu kita bertanya. Setelah bertanya santrinya nggak menemukan jawaban, kita tuntun dengan sebuah jawaban awur-awuran. Anda lihat, pasti dia ngikut. Itu dia lemahnya
orang yang tidak berpengetahuan tuh bisa dibawa ke sana, bisa dibawa ke sini. Tapi kalau orang berilmu, bagaimanapun dipengaruhi nggak bisa dia. Apalagi basis ilmunya adalah Quran, Sunnah, ya, dia tidak akan bisa mudah dipengaruhi. Waktu itu kondisi masyarakat Indonesia sangat minim sekali pengetahuan. Saya menyebutnya terbatas. Saya menghindari kata-kata bodoh, ya, karena saya sendiri nggak boleh mengklaim diri paling pinter tuh nggak boleh. Biarlah Rocky Gerung dengan istilahnya ya, karena memang yang dikatakannya bodoh emang kebetulan memang betul bodoh gitu loh. Itu benar juga dia. Satu. Yang kedua, dari strata tingkat ekonomi, ya, mereka juga sangat rendah. Antum bayangkan orang yang nggak punya uang, nggak punya atau lapar, tiba-tiba datang dewa penyelamat, ya, dengan senyum dia kasih makanan. Itu kehebatan PKI pada waktu itu, betul-betul mengeksploitasi kemiskinan. Diangkat menjadi sebuah isu bahwa inilah ketidakadilan. Benar juga, benar. Tetapi ini ada kata-kata dalam bahasa Arab itu, PKI itu membuat sebuah jargon begini dalam istilah bahasa Arab, qaulul haqqi wa yuriduhul batil. Perkataannya benar tapi maksudnya batil. Inilah eksploitasi kemiskinan pada waktu itu. Sudah secara keilmuan, secara kependidikan itu masih baru saja memulai, ya. Dan pendidikan waktu itu dinilai seperti elit, ya, elit. Sekarang kalau elit itu diukur berdasarkan kekayaan, tapi waktu itu pendidikan tuh hanya mirip orang ningrat, orang berdarah biru yang bisa berpendidikan itu. Sehingga orang-orang rakyat jelata tuh rendah semua pengetahuannya, lapar, itu yang kedua, ya. Sehingga mudah sekali dia, begitu ada makanan siapa yang ngasih, tentu dia akan mengikuti siapa yang ngasih. Hari ini nggak bisa begitu, maka mereka nggak main lagi di tempat yang sama, mereka main di legislasi. Apa legislasi, Pak? Di sebuah tempat dalam teori trias politika, ada eksekutif, penyelenggara negara, ada legislatif, pembuat undang-undang, kebijakan, tata cara, teknis, berbagai macam, ya. Ini yang dikerjakan di parlemen. Sekarang disilakan DPR itu membuat undang-undang yang menguntungkan ideologi komunis. Nah, itu. Tapi alhamdulillah ada lawannya di sana, umat Islam lain dari partai-partai Islam. Harus kita akui bahwa ini adalah pertempurannya berbeda. Kalau dulu main bacok-bacokan di tahun 65, kalau kita nggak bacok dia pasti akan nyerang kita. Korban NU sudah terlalu banyak di situ, ya. Maka NU paling ngotot jangan sampai ketetapan MPR nomor 25 tahun 66 ini dicoret. Tapi berhasil, di mana Mulyono merasa bertanggung jawab, terprovokasi, akhirnya meminta maaf. Negara meminta maaf atas kerugian yang dialami oleh tragedi kemanusiaan. Bahasanya disamarkan, tapi lupa kalau ada peristiwa Soco, ya, makanya umat Islam langsung meradang ini. Nah, itulah ketika mereka tidak mendapati lagi ruang kebodohan yang dihuni oleh proletar pada saat itu bisa diprovokasi, tidak mendapati lagi orang-orang yang lapar, ya, meskipun yang lapar juga masih ada sekarang, tetapi lapar tapi agak melek-melek sedikit karena sekarang sudah ada
gadget ya, bisa kita jelajahi ya. Yang yang aman dari gadget kayaknya KAUT ya. Selamat betul itu. Betul-betul KAUT ini Kali Jogo ya. Gunung Jogo, jaga gunung, mencorek itu, Masya Allah. Semoga Allah berikan kekuatan. Jadi begitu, ketika ruang kebodohan sudah tidak bisa dicapai dan ruang kelaparan sudah tidak menjadi sebuah target empuk, maka pembuatan tata aturan undang-undang lah mereka masuk. Sangat licin, sangat lembut. TSM, terstruktur, sistematis, dan masif itu terus. Jadi mereka ikut tekun, Insya Allah ya. Dan mereka pede itu buat buku. Aku bangga jadi anak PKI. Belum ada itu buku yang menandingi. Aku bangga sebagai seorang muslim. Belum ada. Mas Peri nanti buat buku itu insya Allah. Begitu ya, artinya ruang kebodohan tidak bisa dicapai hari ini. Ruang kelaparan juga sudah tidak menjadi komoditas yang bisa dieksploitasi. Maka satu-satunya cara adalah dalam pengaturan undang-undang, dan itu ada di gedung parlemen, membuat kebijakan dan lain sebagainya. Nah itu pun mereka adu pengaruh di situ ya. Maka umat Islam hari ini di kenyataan realitas itu tidak bisa diingkari memang. Kalau kita tidak menguasai tempat itu, maka tempat itu akan dikuasai oleh musuh. Ini adalah pertempuran Ghazwul Fikri, pertempuran pemikiran. Maka Mas, maka kita jaga jangan sampai masyarakat ini bodoh, dicerdaskan. Jangan sampai masyarakat ini lapar, karena kalau udah lapar dia akan mengikuti ya. Kalau bahasa Arabnya at'im kalbak yatbaka, kasih makan anjingmu, dia akan ngikutin kamu. Jangan mau kita jadi anjing ya, yang akan selalu mengikuti tuannya karena tuannya ngasih makan terus. Itulah yang terjadi tahun 48, itulah yang terjadi tahun 60. Sekarang relatif terjadi pemerataan meskipun masih ada orang yang lapar. Nih, kalau antum naik kereta api di Jakarta itu antum lihat nanti ada rumah-rumah di pinggir rel kereta api itu. Oh ini ternyata Indonesia ya, ada itu. Jadi ini kita doakan 10 tahun kemarin memang habis babak belur banget ya. Ya Allah. Nah sekarang ini ibaratnya, makanya kemarin kata Ustadz Abu, kalau kamu memang bukan koruptor, yo bersabar. Tapi kalau kamu korupsi, bertobat dan kembalikan uang kepada negara. Keren ya. Itu. Demikian apa yang dapat saya sampaikan ya. Monggo masing-masing nanti cari di YouTube yang referensi ya, ini salah satu referensi. Terus nanti yang sudah di mix itu, jadi nonton kita lebih tidak terlalu lama, tidak melelahkan. Tapi kalau mau nonton yang 3 jam atau hampir 4 jam ya silakan saja. Intinya apa yang dapat yang saya sampaikan pada kesempatan ini, komunis adalah sebuah ideologi yang mengancam tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di dalam bahasa negara mengancam ideologi Pancasila. Oleh karena dia mengancam, maka kita harus memiliki radar yang kuat untuk mengantisipasi bangkitnya kembali komunis ini dengan baju yang berbeda ya. Nah ini adalah bagian daripada perjuangan kita hari ini untuk menyelamatkan negara dari ancaman komunis, dan ini adalah merupakan common enemy, musuh bersama. Siapapun orangnya, agama apapun pasti akan menolak komunisme. Aku qouli hadza
wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dzambin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa billahi taufiq ila aqwamit thoriq walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi yang disampaikan oleh Ustadz Kiai Haji Azhar Dipokusumo. Ada sedikit yang perlu digarisbawahi bahwa komunis hari ini itu tidak langsung bacok crak crak crak, tetapi mereka sudah mulai masuk kepada lembaga-lembaga, ke parlemen, ke ya DPR, MPR. Maka dari itu menyelinap, betul. Maka dari itu ketika ada pemilihan jangan sampai terkecoh hanya dengan uang 100.000, 200.000, tetapi kita memilih orang-orang yang berbahaya untuk negara kita. Ini penting sekali karena ketika itu suara kita dibeli, maka kita berteriak itu tidak mungkin didengarkan. Ya, seperti itu saja. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.